Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Library of D. Nah, kali ini sebenarnya awal bulan seperti biasa kan aku pengen bikin jurnal bacaan ya. Cuman karena Black Clover tamat ya. Black Clover tamat pas hari Jumat, Kamis kemarin aku langsung maraton baca. Terus aku merasa pengen ngeluarin impresi atas tamatnya Black Clover. Ini kan salah satu pilar shonen dalam tanda kutip trio kedua ya setelah sebenarnya nggak masuk sih, tapi ya udah aku memasukkannya sendiri sih. Jadi dia bareng Black Clover, bareng sama My Hero Academia, bareng sama Jujutsu Kaisen, bareng sama Demon Slayer tuh merupakan andalan jam pada masanya. Kemudian Black Clover ketendang sampai ke jam giga karena sakit-sakitan komikusnya. Makanya buatku Black Clover tuh juga punya pengaruh penting karena aku membacanya berbarengan dengan terutama My Hero Academia ya, dan aku ngerasa dua-duanya punya sisi yang berbeda dalam memandang komik shonen. Teman-teman yang udah nonton review aku sama Mas Bagas di ruang ngobrol soal Black Clover, kami berdua sepakat kalau Black Clover tuh shonen solid. Dia nggak terlalu bagus, nggak terlalu dake-dake by the way, tapi juga dia nggak yang terjebak pada dalam tanda kutip seperti fairy tale overuse nakama power gitu. Semua Black Clover tuh secara mekanik rapi, secara world building juga rapi, nggak yang bagus banget tapi rapi, semuanya serba rapi. Nah makanya ketika ending tuh aku beneran ketika baca halaman terakhir chapter 392 tuh this is deserve. Nanti akan aku lampirkan sedikit-sedikit ya. This is deserve sih, maksudnya Black Clover deserve dapat ending yang seperti ini. Terutama buatku kompromi dari Shueisha untuk memindahkan ke jam giga. Sebagaimana Gintama, kalau ingat Gintama itu kan juga tamatnya in his Sorachi's term ya, karena dia dibuang ke jam giga, kemudian dia tamat setelah 1 tahun kalau nggak salah jam giga. Black Clover malah hampir 3 tahun di jam giga tuh. Dia beneran menyelesaikan semuanya dengan baik. Pertanyaan-pertanyaan tuh dijawab dengan baik. Termasuk spirit terakhir yang tanah itu siapa, akhirnya keluar loh. Akhirnya keluar. Dan semua kerajaan 3-4 kerajaan tuh beneran keluar semua membantu Asta di akhir-akhir. Kita boleh berdebat bagaimana arc terakhirnya tuh lackluster. Arc terakhirnya tuh beneran kayak tidak sekeren Spade Kingdom maksudku. Spade Kingdom tuh bagus banget yang lawan Lucifero tuh. Tapi arc terakhir tuh beneran kulminasi dari segala usaha Asta, segala upaya Asta untuk menjadi raja sihir atau kaisar sihir gitu. Tapi dengan segala cercaan yang Yuno itu adalah the true MC. Nah, masalahnya adalah Yuno dan Asta itu agak berbeda, dengan rivalitasnya itu agak berbeda dengan Sasuke dan Naruto atau Bakugo, dan mungkin lebih mirip dengan Bakugo dan Deku ya. Bahwa satunya itu adalah jenius, satunya itu usaha keras. Makanya ketika Yuno itu beneran dilimpahin segala hal soal mana, dia betapa dia dicintai mana, sebagaimana tersampaikan di 2 chapter terakhir Black Clover. Dia ketika pertarungan dengan Asta itu dia mananya nggak habis-habis, dan betapa Asta itu dibenci sama mana. Nah itu tuh beneran mungkin memang terkesan anak emas author tuh Yuno. Aku aja sampai emosi loh by the way ngelihat Yuno tuh, anjir dia di buff macam apa lagi nih, Grimoire-nya ada 2 dan lain sebagainya. Tapi ngelihat gimana Asta di buff-nya tuh pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Karena kita ngelihatnya dari sudut pandang Asta, bukan dari sudut pandang Yuno. Yuno seolah-olah dia instan buff-nya tuh. Memang iya Pak secara penceritaan, tapi Asta tuh beneran kayak kita tuh ikut strugglingnya Asta. Gimana, dan itu kan shonen ya. Shonen tuh kan beneran from zero to hero kan. Ini the embodiment of shonen tuh menurutku salah satunya Black Clover sih. Beneran orang yang suka teriak, MC-nya itu sangat positif. Belum. Ini aku belum selesai. Aku harus ngalahin. Betapa dia tuh mempengaruhi semua orang yang pernah disentuh dia. Itu kan the embodiment of shonen kan.
itu kan pinnacle of shonen itu kan kayak gini ya. Pinnacle of shonen itu kan gimana tokoh utama mempengaruhi semua yang pernah bertemu dengannya. Tokoh utama didukung setengah mati, dia bukanlah yang terbaik mungkin, tapi dia berusaha menjadi yang terbaik dan endingnya perfect. Gimana kita dapat semuanya gitu loh. Kita dapat gimana kalau Asta dan Yuno bertarung, kita dapat itu. Bagaimana apakah Asta menjadi kaisar sihir, kita dapat itu tanpa harus mengkompromikan banyak hal dalam endingnya ya. Tapi dalam arc terakhir tuh aku merasa komprominya banyak sekali sih, karena pertarungannya terlalu cepat, serius cepet banget. Aku agak pusing, apalagi pertarungan Yami itu yang kemudian dia dapat Demon tuh beneran ini harusnya waran 3 chapter sendiri nggak sih kontraknya dengan Demon, tapi ya cuma 1 chapter selesai. Makanya ketika Yuno mendapatkan segalanya di segalanya tentang mana ya di pertarungan terakhir itu, ya gimana dia tuh blessed by mana gitu. Gimana Asta tuh harus dibantu oleh banyak orang untuk dalam tanda kutip mengalahkan Julius. Ya karena memang the core character of Asta itu effort, usaha. Kalau kalian notice tuh, baca tuh ketika Yuno tuh pada akhirnya kan dia megang pedang anti sihirnya Asta ya. Dia tuh ngeluh berkali-kali, gila ini Asta megang bawa pedang seberat ini gampang banget ya. Itu kan menunjukkan perbedaan kualitas core mereka masing-masing. Yuno tuh mana, Asta tuh effort. Sihirnya adalah kerja keras, gila Asta itu. Dan endingnya tuh juga bener-bener kayak aku kan bilang dia tuh template shonen ya, template shonen banyak hal. Sebelum salah satu kewajiban dalam komik-komik shonen sekarang gara-gara Naruto, by the way, menurutku gara-gara Naruto itu adalah karakter-karakter harus dinikahin, harus dipasang-pasangin. Dan Black Clover juga tidak lupa untuk dalam tanda kutip meniru itu. Semua dipasang-pasangin. Yang menyenangkan adalah pasangan-pasangannya ini semuanya dapat spotlight di cerita sebelumnya. Semuanya, nggak ada yang nggak. Satu doang yang nggak. Yang Lil sama siapa itu Chami itu kayak why kenapa kalian bersama ya? Tapi Lil sama Chami ya nggak. Tapi semuanya, baik Yami sama Charlotte, kemudian Finral, terus termasuk Gajah, termasuk yang di arc yang di bawah laut itu, mereka juga dapat satu panel sendiri. Yang nggak dapat cuman Asta, karena love interestnya dari awal diarahin kedua, dan Asta sama sekali nggak ngelihat ke mereka. Asta tuh fokus, aku pengen jadi kaisar sihir. Makanya ketika di akhir tuh Asta tidak diberikan tanda titik kepada baik Noel maupun Mimosa, aku tidak bermasalah karena secara narasi cerita tidak terganggu sama sekali. Dan yang paling aku senang sebelum gua akhir ya, paling aku senang adalah bagaimana Yuno tidak menjadi raja di Spade Kingdom. Yuno tuh mimpinya bersama Asta. Yuno tuh mimpinya itu membersamai Asta, menjadi rival Asta, dan itu hanya bisa dilakukan di Clover. Persaingan menjadi kaisar sihir. Makanya wah, chef kiss sih. Semuanya pay off menurutku semuanya pay off. Aku baca ulang tuh arc terakhir tuh menuju akhir tuh, yang Asta ketika Asta udah datang dari Ryugu negeri matahari ya. Kemudian dia ngelawan Julius, kemudian mantan musuhnya semuanya datang, merinding banget. Walaupun proses ketika karena aku akan bandingin sedikit sama My Hero Academia. Aku lebih merinding My Hero Academia ketika adegan angin itu dibandingkan Asta ketika semuanya bilang go Ike itu. Aku lebih dapat di My Hero Academia dibanding ini sih. Tapi yang jelas semua template shonen ada di sini dan dieksekusi dengan tidak sempurna tapi baik. The moment of ketika aku ngerasa anjir ayo menang itu beneran ya, inilah shonen. This is shonen. This is what, inilah shonen yang seharusnya. Inilah begini loh textbook shonen. Jadi kalau ada teman-teman yang tanya, aku pengen baca komik shonen bang, baca apa? Nih Black Clover. Itu textbook shonen.
bukan fairy tale, bukan My Hero, bukan karena semuanya mencoba menjadi shonen, shonen lebih ke seinen. Kalau My Hero, kalau fairy tale tuh shonennya shonen tapi nakamanya kebablasan sampai dia lupa dengan menyajikan pertarungan-pertarungan ikonik. Tapi Black Clover tuh semua serba pas. Ini adalah shonen yang pas, yang akan bisa selalu ku rekomendasikan ke siapapun yang pengen baca komik shonen. Apa sih tujuan kita baca komik shonen? Ikut semangat. Nah, inilah yang kurasakan ketika membaca Black Clover dari awal sampai akhir. Alex Media, cepet tamatin ya, biar aku tuh pengen baca ulang yang bahasa Indonesia. Black Clover tuh salah satu komik yang ketika terbit aku langsung beli. Simply karena aku tidak bosan membacanya. Walaupun aku udah baca di Manga Plus, aku akan selalu menunggu ketika aku bisa baca komik fisiknya. Oke, itu sih ya impresi tamatnya Black Clover, which is buatku sangat oke banget, aku puas sama sekali, aku tidak ada catatan sama sekali, aku puas. Terima kasih Tabata Sensei udah berusaha keras sekali untuk menamatkan Black Clover in your term, dan menurutku pas sekali ini, cocok. Oke, itu aja. Gimana impresi kalian soal tamatnya Black Clover? Silahkan kita ngobrol di kolom komentar. Sampai ketemu di konten-konten dari Scholis selanjutnya. Minggu depan konten tertunda, jurnal bacaan dan katalog belanjaanku di Komipara 6 yang mana katalog belanjaanku yang paling banyak selama aku ngevent komik lokal. Sampai ketemu di konten itu minggu depan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.